Aero EIO 24X, model yang banyak banget dari kalian request, dan brand lokal satu ini berani masuk ke pasaran untuk head to head langsung sama rank 1 kita, yaitu AOC 24K2. Kita lihat performanya. Selamat datang di GTA di channel paling canggih di 2020. Thank you untuk Aero yang kirimin kita barang ini untuk kita review, dan monitor ini akan kita giveaway ke kalian guys. Stay tune di GTA ID makanya. Untuk tipe yang ini kayaknya Aero all out banget ya. Kita bisa lihat di dusnya udah dicetak tulisan-tulisan dan marketing. Karena yang terakhir kita review di EIO 241G, dusnya waktu itu polosan. Dan for your information, untuk bikin dus ada cetakan kayak gini aja, itu minimum quantity dusnya aja kalau di total itu nggak murah ya. Jadi bisa kerasa lah ya keniatan perang Aero di segmen ini. Masuk ke bagian dalamnya, aksesoris yang dikasih ke kita. Yang pertama manual book yang khusus di monitor ini mesti gue baca karena beberapa speknya nggak ada di internet. Jadi gue mesti lihat manual booknya. Berikutnya kita dapat kabel power plus satu kabel DisplayPort. Dan untuk stand serta kaki monitor gue amazed sih sama apa yang dikasih. Kualitasnya beda banget, jauh banget sama yang ada di 241G yang tipe lama. Dan di sini juga ada coakan untuk cable management juga, kalau bisa lihat ya lubangnya di sini. Untuk kakinya di sini kualitasnya udah tebel, berat, plastiknya juga rapi, dan untuk standnya dari besi padat juga, tapi masih cukup tipis dibikinnya. Kalau kalian lihat ini tebel, bagian bawahnya tipis banget dengan 4 karet di bagian bawahnya juga, kalian bisa lihat. Ini udah cukup kokoh sih untuk nopang, tapi nanti kita lihat pas dia ngehandle ergonomic stand di monitor ini. Dan sedikit catatan untuk standnya, bagian tengahnya itu sedikit dikasih minyak sama dia, karena ini jadi poros untuk swivel ya di bagian dalam situ ya, pas lu sebelum pasang kelihatan. Jadi pastiin jangan dilap bersih bagian itu supaya lebih licin. Untuk bagian belakang panelnya dipegang mantep, kualitas bahan yang dipakai juga padat, kerasa kayak premium gitu ya. Mantep sih ini untuk brand lokal. Bagian paling atas tengah ada lubang pembuangan panas yang cukup lebar. Ini penting banget untuk monitor dengan hertz tinggi yang generate heat banyak saat kalian push itu refresh rate dalam jangka waktu lama tentunya. Turun ke bawahnya ada logo Aero yang gedenya menurut gue pas, dan kita bisa lihat lagi di bawahnya ada face mount 10x10 cm, dan face ini ketutup pas kita pasang kakinya dengan tipe ceklek gitu di sini. Clean menurut gue. Joystick di bagian bawah kiri untuk mengatur OSD tentunya, dan ada 2 lubang speaker di bagian kiri dan kanan mengapit bagian port yang bagian tengah. Udah ngadep ke bawah juga portnya ini, dan ini sangat cocok untuk kita pakein bracket juga tanpa perlu beli kabel L. Kita udah bisa mentokin monitor ini sampai ke tembok. Portnya yang dikasih ke kita, yang pertama pastinya port power, 2 port HDMI 1.4 max 120 Hz. Berikutnya 1 port HDMI 2.0 max 144 Hz. Gue udah tes. Untuk pihak Aero mungkin bisa cek dan ganti manual book di buku ini, karena di buku ditulis HDMI 2.0 ini maxnya 120 Hz. Berikutnya kita dapat 1 DisplayPort 1.2 dan terakhir port audio jack. Di sini gue agak bingung sih kenapa Aero mesti taruh 3 HDMI di sini. Yang gue rasa 99% orang yang beli itu nggak akan kepake semuanya juga. Lagi pula untuk dapetin full potential monitor ini pastinya yang beli juga akan pakai DisplayPort, tapi ya untuk kalian yang mau pakai segitu banyak HDMI dan mau gonta-ganti input dengan hanya satu monitor, misalnya 3 input ya, misalnya laptop, PC gaming, dan CCTV sekalian satu monitor, ya lu bisa consider Aero ini, karena di kelasnya memang ini port input terbanyak di kelas 144 Hz di bawah 3 juta yang pernah kita review selama ini. Preset bezelnya di 0,6 cm, dan bezel bagian bawah dibikin tipis dan elegan sama dia di kurang lebih 1 cm. Tapi masih ada bezel bagian dalamnya, lebarnya kurang lebih 0,3 cm lah ya, jadi nggak ketutupan plastik semuanya. Tapi secara overall dilihat dari depan ini estetikanya dapat banget feel bezel tipisnya. Spek lengkap monitor ini yang dikasih Aero di manual booknya, yang pertama 24 inch IPS panel Full HD resolution. Refresh rate-nya di sini 165 Hz, jadi di overclock default public dari 144 Hz di overclock sama dia. Yang bisa kalian dapetin pakai kabel DisplayPort ya, dan harus murni, bukan beli adapter dari HDMI out ke DisplayPort in monitor ya. Support FreeSync dan G-Sync compatible lewat DisplayPort tentunya. Berikutnya brightness max di 350 nits dan kontras rasio di 1000:1. Respon time-nya 1 milisecond MPRT dengan konsumsi dayanya di 45 watt. Panel bit depth-nya nggak dikasih tahu, kita asumsi aja ini 6 bit plus FRC, dimana standar di 2020 semua monitor di kelas harga segini ya kasihnya seperti itu.
Color gamutnya di sini juga nggak ada speknya. Monitor ini juga ada full ergonomic stand, ada tilt, head adjustment, vertical, dan swivel, semuanya ada. Untuk head adjustmentnya itu mulus, tapi ini mengandung resiko di mana karena standnya yang kurang berat dan tiltnya agak keras, gue beberapa kali hampir jatuhin monitor. Jadi kayak gini nih. Nah, kalau kalian naik turunin ini mulus banget. Bagian head adjustment itu mulus banget. Cuma seringkali karena tiltnya keras, gue seringkali kayak, jadi kalau gue pegang panelnya aja nih, gue nggak pegang kakinya nih, ini berbahaya. Tuh. Kayak susah gitu karena dia nggak makan di belakangnya. Jadi gue mesti makan, pegang dulu kakinya nih, gue pegang kakinya. Kalian mungkin bisa lihat ya, gue pegang kakinya di sini, baru gue dorong gitu. Itu pun masih susah. Standnya seperti gue bilang tadi, dia cukup kokoh untuk nopang monitor ya. Tapi ketika kita mainin vertikal ya, gue rasa ini agak berbahaya kalau lu nggak tahan kakinya ini ya. Gue tunjukin. Jadi karena ininya agak kopong dan ringan, nggak seberat ini gitu ya. Ya jadi masalah ternyata. Nah lu mau vertikal kan? Kalau lu pegang buat vertikal aja berbahaya. Tuh. Karena lihat, gue baru ngangkat dikit udah ngangkat kan. Jadi gue mesti tahan kakinya, dorong bagian sini, baru lu bisa vertikal. Ya, kayak gitu. Dan yang terakhir untuk swivelnya, karena porosnya bukan pakai besi yang tebel dan dia kompromikan dengan minyak, gua rasa kalian harus ngisi minyak terus supaya tetap mulus. Sayangnya tadi gua kira kotor gitu ya, jadi gua lap minyaknya jadi agak seret dan mungkin membuat cat di dalamnya kebaret kali ya, mungkin. No, di sini. Dan untuk ergonomic stand ini gue mesti memberikan kredit kepada 24G2 ya, AOC ya. Karena di AOC kalau kalian lihat video gue, di bagian belakang itu kan ada kayak V gitu di bagian belakangnya. Itu membantu monitor untuk nggak gampang begini. Kalian lihat seberapa mudahnya gue ngegeser. Mungkin bagian depan agak susah, ke belakang sedikit susah karena tumpuan dia ada 3. Tapi kalau samping gini nih gampangnya bukan main, apalagi ini ringan banget ya. Sedangkan yang karena di AOC ada 2 V lagi di belakang itu mempersulit. Itu bagus sih menurut gue ya. Mungkin masukan buat Aero juga. Dan fitur yang terakhir, speakernya itu dia kasih ke kita 2x3 watt yang akan kita tes sama-sama. Buat gua sih speakernya ini udah oke lah. Banyak yang lebih jelek bahkan dari ini di harga kelas 3 jutaan ke atas. Gue sampai lupa sih tipe apa dan brand apa. Karena speaker ini harus di-compare secara langsung dan kalau gue udah kelamaan ngetesnya gue kadang lupa. Gila, udah kebanyakan gue ngetes. Dalam beberapa lagu lain yang gue bisa denger itu agak kresek-kresek ya, sedikit. Nggak usah sedikit ya. Dalam beberapa lagu lain yang gue tes, gue bisa denger agak-agak kresek-kresek gitu ya. Jadi saat sound high pitch kayak tadi kayak nggak enak lah denger. Jadi kebulutan suaranya agak sedikit kurang. Overall untuk dijadiin suatu second sound output selain headset yang kalian pakai saat gaming di monitor sih, ini menurut gua udah oke lah. Dan meja kalian juga lebih clean juga tanpa perlu beli speaker eksternal. Lanjut ke data color. Color gamutnya di sini kita bisa dapetin 100% sRGB, 85% Adobe RGB, 91% DCI-P3 dan 81% NTSC. Menurut gue sih amazing ya DCI-P3-nya di sini. Untuk brightness-nya max kita dapetin di 268,9 nits dengan kontras di 920/1. Dan white point-nya agak sedikit biru di 7600 Kelvin. Itu kita tes secara default dan kita coba ganti presetnya menjadi mode FPS di monitor ini. Karena di mata gue itu yang paling terang. Dan kita tes lagi, kita cuma dapetin di 277 nits dengan kontras 960/1 dan white point-nya semakin biru di 8100. Sangat jauh sih sama klaimnya Aero yang 350 nits. Mungkin pihak Aero bisa bantu kita jawab di kolom komentar settingannya seperti apa supaya dapetin 350 nits. Untuk kalau di uniformity di brightness 100% kita bisa lihat max di 4,9 poin di bagian kanan bawah. Menurut gue sih biasa aja lah
ini kualitasnya. Di bagian luminous uniformity ya pas brightness 100% juga hasilnya ya biasa aja, bahkan masuk ke taraf kurang. Untuk bagian tengah paling terang, sedangkan sisi-sisinya kita bisa lihat range-nya dari 10% sampai 21% paling gelapnya. Kalian bisa lihat di titik sekitar monitor ini brightness-nya cuma dapat sekitaran 180 nits sampai 200 nits. Untuk color akurasinya masih juga masuk ke taraf biasa aja, average-nya di 3,26 dan max-nya di 5,65, dan buat gua ada yang sedikit membingungkan buat gua. Padahal di monitor ini kontrasnya rapi, udah bisa hampir 1000:1 standar IPS pada umumnya. Tapi warna-warna gelap yang biasanya rapi di kontras bagus kayak di 4B, 5B, dan 6B di sini tetap ngacir ya. Gue bisa ambil kesimpulan mungkin dua hal itu tidak selalu related kali. Dan gak lengkap kalau kita nggak kalibrasi, dan hasilnya kualitas panel ini bisa rapi banget. Kita bisa dapetin max di 2,89 dan average-nya turun sampai 0,64 delta E. Mantap sih buat yang punya Spider X. Monitor ini setidaknya bisa dipakai buat color grading ala-ala setelah dikalibrasi tentunya. Untuk overall rating dari data color di pengetesan semuanya di Vault pabrik kita dapetin 3,5 poin. Kalau gue bandingin sama AOC 24G2 dari nilai yang dikasih data color, 24G2 sih dikasih di 4,5 poin. Overall secara kualitas warna dan kerapihan brightness sih masih bagusan AOC 24G2 kalau kita lihat secara teknikal. Hasil data color, bleeding, dan OSD kalian bisa cek di videonya di atas sini. OSD-nya lumayan udah di reskin sama Aero, nggak terlalu jadul dan lebih make sense untuk yang 24X ini dibanding yang sebelumnya kita review. Berikutnya kita tes motion blur dengan UFO. Di sini kelihatan si superiornya ketika refresh rate normal 1400 di overclock ke 165 Hz. Selain dapetin 21 frame informasi lebih banyak, kualitasnya dari motion blurnya turun juga. Kalau kita lihat dari bayangannya, kita cuma dapetin satu bayangan di belakang benda UFO actualnya, dan ini luar biasa tinggi performance ya menurut gue. Karena TN itu nggak ada, hampir nggak ada. Ini cuma satu. Untuk settingan yang gue pakai bisa kalian lihat di pengetesan OSD yang tadi gue jelasin. Gue tahu sih pengetesan response time atau motion blur kayak gini sebenarnya masih banyak flaw atau kekurangan. Tapi memang saat gue cari tahu nggak ada standarisasi alat kayak data color tinggal colok pasang gitu, dimana dia bisa langsung ngecek secara langsung motion blur dan ngasih sebuah angka yang lebih real gitu kan. Enak kalau ngomongnya angka ya. Gue liat hardware unbox di YouTube bisa dapetin angka, dan alatnya itu dimodifikasi sendiri. Alatnya itu gue juga cek di TFT Central, linknya di deskripsi di bawah kalau kalian mau tahu. Doain aja kita bisa punya dan ngerti alat kayak gitu ke depannya. Overall untuk kualitas dari motion blur di monitor ini udah luar biasa untuk game kompetitif. Dan memang dari pihak Aero sendiri juga mengklaim bahwa panel monitor ini diproduksi oleh BOE, Beijing Oriental Electronics Technology. Dan Aero juga ngeklaim bahwa ini monitor 30% lebih rendah motion blur dibandingin IPS Panda yang ada di AOC 24G2. Pas gue search tentang BOE ini sih memang di salah satu perusahaan yang gede banget untuk produksi panel. Sampai laptop Huawei Mate X yang udah pakai layar OLED dan akan hadir di Q4 2020 dibuat sama perusahaan ini. Bahkan BOI ini pun dirumorkan bisa jadi salah satu supplier OLED untuk iPhone di 2020 ini. Kembali lagi gue nggak bisa confirm hal ini karena gue masih bongkar monitor ini sampai ke panelnya untuk lihat siapa pembuatnya. Sayang aja, mendingan di giveaway kan buat kalian. Untuk harga kalian bisa dapetin monitor ini di 2599 tambah 0 3 kali. Kalian bisa cek di link di bawah kalau kalian mau. Aero kasih kita garansi 1 tahun full dengan sistem harus kirim ke Jakarta dan langsung ganti baru. Nggak ada sistem service. Untuk Dead Pixel sistemnya sama dengan brand-brand gede lainnya, 3 bright, 3 dark, dan 5 total. Artinya 3 pixel terang, 3 pixel gelap, atau totalnya 5 dari keduanya. Untuk saingannya bisa kalian lihat di GTD Top 10 monitor 24 inch 1400 di bawah 3 juta, dan di sini mungkin gua harus taruh Aero ini untuk gantian ranking Aero panel TN di GTD Top 10 itu. Pasti kalian bertanya sama gua, "Bang, kenapa spek bisa mepetin bahkan melebihi 24G2, nggak lu taruh aja langsung di rank 1?" Ya, jawabannya ada 3 hal lah yang menjadi jawabannya. Yang pertama, masalah brand. Emang keren sih, brand lokal bisa push spek kayak gini sampai ke level tertinggi. Tapi ketika dia disandangin sama brand-brand internasional, kecenderungan gua membeli juga lebih condong ke brand internasional tersebut. Apalagi di sini Aero nggak patok harga yang murah-murah amat. Kan itu bedanya 200.000 ya sama 24G2. Kalau kita menghitung 24G2 2,8, gue pribadi sih tetap pilih AOC 24G2. Kenapa? Ya kita masuk ke alasan kedua, yaitu standarisasi. Ketika sebuah brand internasional membuat sebuah produk, dia punya standar yang dia nggak bisa langgar untuk dirinya sendiri. Dan dia punya patokan untuk satu dunia, jadi standarnya pasti lebih tinggi lah ya. Sedangkan untuk Aero ini kan dia lokal dan terbilang masih baru. Ya di kitanya ada sedikit rasa insecure aja lah, karena kita nggak tahu seberapa idealis brand ini menjaga standarisasinya, apalagi pasarnya cuma di Indonesia. Dan mungkin alasan kedua ini cuma bisa dijawab oleh waktu
Satu, seberapa serius Aero konsisten main di segmen monitor dan memarketkannya di pasar Indonesia, berapa lama nanti ya, sehingga customernya punya kecenderungan untuk memilih dia dibanding kompetitor lainnya. Sekali lagi, hanya waktu yang bisa menjawab ini. Yang ketiga dan yang terakhir pastinya masalah garansi. Untuk yang tinggal di daerah Jabodetabek sih gue rasa nggak akan ada masalah ketika kalian mesti klaim garansi kirim ke Jakarta. Tapi semakin jauh kalian tinggal dari Jakarta, ya hal ini harus jadi pertimbangan. Karena gedenya masalah ongkos kirim bolak-balik, dimana untuk brand yang udah tier 1 lah bahasa gue ya, kayak LG, Samsung, AOC, dan kawan-kawan, mereka punya service center di hampir satu Indonesia secara spesifiknya di kota-kota besar. Jadi pelanggannya pasti cukup terbantu lah masalah ongkir tadi. Apalagi ongkos kirim di Indonesia nggak bisa dibilang murah untuk produk segede dan seberat monitor. Akhir kata dari gue, ini adalah sesuatu yang harus diapresiasi untuk brand lokal berani perang langsung dengan brand gede dan memberikan spek yang solid kayak gini. Dan gue berharap Aero bisa berkembang di Indonesia dan memberikan impact lebih luar biasa lagi di market monitor Indonesia ke depannya. Gue Aldun dari GT ID, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap canggih. Mungkin kalau sama Philips, gue pilih Aero sih. Tapi kalau sama AOC, mana ya?